Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai tugas perancangan struktur jembatan yang sudah saya buat. Mulai dari pengenalan jembatan ini bab 1 pendahuluan. Belakang. Jembatan merupakan sesuatu struktur yang dibangun untuk menyeberangi jurang atau rintangan seperti sungai, area kereta ataupun jalan raya. Sedangkan menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 34 tahun 2006 tentang jalan. Yang dimaksud dengan jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan atau di atas permukaan tanah. Dengan adanya jembatan memungkinkan penyeberangannya berjalan di atas rintangan tersebut. Dalam perkembangannya, pembangunan jembatan sangat berkaitan dengan upaya pengembangan wilayah dalam mendukung kegiatan ekonomi seperti pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, industri, pariwisata, pertambangan, serta pengembangan kegiatan sosial kemasyarakatan. Saya akan membacakan hanya saja dengan banyak. Terus ada tujuan penulisan. Ada pula tujuan dari pembuatan jembatan ini adalah diharapkan mahasiswa dapat mampu mengolah, menganalisa, dan merencanakan suatu jembatan rangka baja sesuai dengan ilmu yang telah diajarkan. Perumusan masalah ini yaitu satu, bagaimana model rangka jembatan pada SAP 2000, serta kedua, hitung pembebanan pada jembatan. Ketiga, aplikasikan pembebanan pada model. Keempat, rekap gaya dalam untuk masing-masing tipe batang. Rangka utama, batang memanjang, batang melintang, dan ikatan ini. Bab kedua, jembatan. Jembatan adalah suatu konstruksi yang digunakan untuk meneruskan jalan melalui rintangan yang lebih rendah. Rintangan ini biasanya jalan lain atau jalan lalu lintas. Jembatan yang merupakan bagian dari jalan sangat diperlukan dalam sistem jaringan transportasi darat yang akan menunjang pembangunan pada daerah tersebut. Perencanaan pembangunan jembatan harus diperhatikan seefektif dan seefisien mungkin sehingga pembangunan jembatan dapat memenuhi keamanan dan kenyamanan bagi para pengguna jembatan. Lanjut. Nah, ini ada girder, saya bacakannya. Girder adalah bagian struktur atas yang berfungsi menyalurkan beban berupa beban kendaraan, berat sendiri girder, dan beban lainnya yang berada di atas girder tersebut ke beban struktur bawah. Umumnya girder merupakan balok baja dengan profil satu. Girder juga dapat berbentuk box atau berbentuk lainnya. Menurut material penyusunnya, girder dapat terdiri dari girder beton dan girder baja, sedangkan menurut sistem perancangannya, girder terdiri dari periskes, yaitu girder beton yang tercetak di pabrik tempat produksi beton tersebut. Kemudian beton tersebut dibawa ke tempat pembangunan jembatan atau flyover, dan pada saat pemasangannya dapat menggunakan girder kren yang gede itu ya. Selain girder periskes, juga dikenal istilah on-head girder, yaitu yang dicor di tempat pelaksanaan pembangunan. Girder ini dirancang sesuai dengan perencanaan beton pada umumnya, yaitu dengan menggunakan existing sebagai cetakannya. Yang kedua, tipe jembatan. Jadi jembatan dua, salah satunya ada tipe jembatan rangka baja, jembatan girder, jembatan box, jembatan pelengkung, jembatan gantung juga, jembatan darurat, jembatan darat kereta. Penjelasannya yaitu satu, jembatan rangka baja.
Jembatan Rangka Baja adalah jembatan yang terdiri dari batang-batang, biasanya batang lurus, yang dihubungkan dengan hubungan kristal flat, buhul sehingga membentuk rangka, sehingga yang akan mengalami akan menahan tegangan akibat dari gaya tarik, gaya tekan, atau bahkan kadang-kadang keduanya jika terkena beban dinamis. Nah, ini nih contoh gambar yang ada. Jembatan yang tadi ya, jembatan gelagar baja komposit atau girder baja adalah jembatan terdiri dari komponen-komponen baja standar yang dirakit dengan baut. Jembatan girder biasa jenis girder baja standar terdiri dari kelas A maupun B masing-masing 20 meter atau 25 meter serta 30 meter. Jembatan memiliki dua jalur lalu lintas dengan lebar lantai kendaraan 7 meter, yaitu kelas A, dan 6 meter kelas B, dengan trotoar selebar 1 meter kelas A, 0,5 meter kelas B di kiri dan kanannya. Selanjutnya ada jembatan box girder. Jembatan box girder adalah jembatan yang terdiri dari komponen-komponen box baja yang dirakit dengan baut. Jembatan box girder baja direncanakan dengan lebar lantai kendaraan dan pedestrian sesuai dengan kebutuhan. Bentangan jembatan ini terdiri dari dua jenis, yaitu bentang standar mulai dari 30 meter sampai dengan 60 meter, dan bentang panjang atau menerus dengan panjang 60 meter sampai dengan 200 meter. Sistem jembatan direncanakan untuk dirakit bertahap segmen menggunakan kren yang telah ditempatkan pada posisinya. Nah, ini contoh gambarnya ya. Selanjutnya ada jembatan Palangkung atau Asbaja. Jembatan Palangkung adalah jembatan khusus yang didesain sesuai kebutuhan customer pada dasarnya jembatan pertimbangan fungsi, yaitu biaya, metode, pemasangan, dan kebijakan pelanggan baik pemerintah maupun pihak swasta. Jembatan gantung ya. Gantung adalah jembatan jembatan tipe fleksibel, terdiri dari komponen-komponen baja standar yang dibuat dengan ketelitian tinggi dan dirakit dengan baut. Jembatan gantung tipe fleksibel untuk pejalan kaki dengan lebar 1,8. Jembatan ini direncanakan menggunakan lantai dek baja yang menumpuk pada gelagar melintang dengan sambungan baut. Jembatan Jembatan ini sangat cocok untuk mendukung perkembangan perekonomian, pedesaan. Jembatan gantung ini diproduksi mulai tahun 2018 dengan beberapa bentang di antara asimetris, bentang 42 meter, asimetris, bentang 60 meter, simetris, bentang 80 meter, simetris, bentang 96 meter, dan simetris, bentang 120 meter. Nah, ini contohnya, salah satu contoh. Ini ada ya. Terus ada jembatan gantung darurat, ada bridge. Jembatan panel adalah jembatan yang terdiri dari beberapa komponen modul dengan komponen yang paling penting adalah rangka panel. Segmen panel menentukan panjang dari tiap line. Panjang satu panel adalah 3048 meter dengan tinggi 2,134 meter. Nah, ada jembatan kereta api. Jembatan kereta api merupakan prasarana utama dalam perkeretaapian dan menjadi ciri khas moda transportasi kereta api yang menghubungkan jalan kereta api satu ke lokasi yang lain. Untuk saat ini, jembatan rangka menjadi unggulan dalam pemilihan material jembatan kereta api. Selain mudah dalam mobilisasi, material baja mudah untuk assembly karena mengacu pada standar pemilihan baja yang berisikan sebagai berikut. Dapat digunakan mudah dibangun, diperiksa dirawat, efisien, dapat menyesuaikan lingkungan konstruksi. Selanjutnya, bab 3, uraian pelaksanaan. Ada kerja DC, material, girder, jembatan, girder, jumlah girder ada 5 buah. Mutu beton girder XC 40 MPa. Beton yang pada 20 MPa, jumlah lajur 2 lajur. Panjang total 30 meter, lebar plat 10 meter, tebal plat 20 cm,
Balaspa 5 cm, tebal pelai 5 cm, tebal genangan air 5 cm, tebal terkuat material ada hektar untuk penjelasan yang lebih detail akan dijelaskan sama dengan masing-masing judul ada layout jadi gambar ada layout perencanaan jembatan ini sudah mulai lalu ada definisi dan pengaplian beberapa lantai tebal pelataran sekitar 2 panjang lantai 1,5 meter dan jenis ya totalnya 24 kilonewton terus ada dia ada 0,1 meter panjang 1,85 meter jenis 2 kilonewton beban aspal genangan air. Terus ada beban mati di jumlahnya ya. Yaitu ya pelataran air 2 meter, panjang pelataran air 1,725 meter, berat jenis 24 sama berat beban pelataran air totalnya 0,28 kN per meter. Nah ini ya buat aspal barrier beban, beban hidup dibagi menjadi 2 jenis yaitu BTR terbagi rata dan BTG beban garis. Nah, ini ya yang gambar disebut beban BTR dan BGT. Lanjut ada BTR. Beban T sendiri dimodelkan di SAP 2000 dengan menggunakan pemodeling ini ya dilihat distribusi dan faktor beban dinamis dan FBD BGT sama dengan 0,4%. Ini jumlahnya ada 1,4%. Oleh FBD terus 0%. 1,3. Maka beban BGT sama dengan PBGT kali FBD BGT sama dengan 245 kN kali 1,4. Totalnya 343 kN. Dengan BGT jadi beban garis maka nilai beban BGT dibagi lebar jembatan. Beban BGT 343 bagi 9 meter dengan 38,111 kN per meter. Beban ini jadi lihat. Ya, ada beban beban angin struktur juga angin ada pemodelan tahap ini yang paling penting 2000 saya akan menjelaskan profil frame section setelah memodelkan profil memasukkan profil jembatan ke bentang jembatan dengan cara diklik exit lanjut frame section dan pilih profil yang sudah dibuat. Nah, ini memasukkan beban trotoar sebesar 12,42 beban parepat sebesar 5,76 kN. Ini ya. Selanjutnya memasukkan beban genangan air hujan. Nah ini nih. Terus memasukkan beban BTR berdasarkan hasil beban BTR adalah 50 kN. Memasukkan beban BTR dengan cara berikut: blok alat lantai, terus klik asing, klik juga area load, terus di pom, to frame, pilih load pattern, masukin bebannya, and to existing load. Ya, oke. Memasukkan beban BGT sebesar ya ini ya harus membuat kombinasi beban pertama dan lanjut dan kombinasi beban kedua hanya berbeda dengan mengganti beban hidup lanjut dengan beban T dengan cara defin terus jet load jet kombinasi terus N new combo dan memasukkan kombinasinya 9 beban kombinasi beban N kilo gabungan kom 1 yang tadi harus ditambah kom 2 dengan cara defin harus menjatuhkan komunikasi harus N new combo harus masukkan komunikasinya dan hasilnya akan kemudian program untuk mendapatkan nah dan ini hasilnya ya momen pada LWE. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata
dan semoga kita dapat bertemu lagi di lain kesempatan waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.